Preparatevi. Nemico battuto! Citadel 2024. Episode sebelumnya kita diperlihatkan seorang agen bernama Diana Cavalieri. Ia adalah seorang agen terbaik internasional cabang Manticore Italia. Agensi tersebut adalah bawahan dari keluarga Zani, salah satu produk senjata terbesar Eropa. Mereka telah mengembangkan senjata untuk diproduksikan ke seluruh berbagai negara. Ettore Zani yang sekarang menjadi salah satu petinggi Manticore melakukan kerjasama dengan para Manticore yang lain di seluruh berbagai negara. Namun sayangnya antar Manticore sekarang tidak akur karena memperebutkan sebuah senjata. Sedangkan di sisi lain, salah satu agen dari Manticore Italia sedang melakukan peringkusan. Salah satunya adalah Diana yang sekarang sedang melakukan peringkusan di Swiss Laguna. Namun akibat perbuatan Diana, semua sistem yang ada di Manticore Italia telah diretas oleh Manticore yang lain. Dan ini membuat sebuah permasalahan yang sangat besar. Apakah perang akan dimulai? Kita bahas sampai tuntas. Parlato di lui prima di oggi? Episode 3 dan 4 masih berlatar 2030 Italia. Diana yang sekarang sedang melakukan perbincangan bersama Sarah masih saja melakukan pertengkaran karena Diana telah bertahun-tahun menghilang dan sekarang ada kembali. Tiba-tiba saja Sarah langsung dibius karena Diana sedang melakukan misi dadakan bersama seseorang, salah satu agen terbaik yang bernama Giada. Tranquilla Giada, lei ci penso io. Kemudian di sisi lain keluarga Zani yang sekarang sedang melakukan pertengkaran bersama para Manticore yang lain. Ettore yang sedang melakukan perbincangan bersama istrinya. Tiba-tiba saja Edo langsung datang bertanya apa yang telah terjadi. Ternyata sebuah permasalahan antar Manticore sekarang sudah memanas. Mereka saling memperebutkan sebuah senjata yang telah diintel oleh para Manticore. Senjata tersebut adalah senjata yang paling berbahaya yang terbagi pada dua bagian. Salah satunya adalah Manticore Prancis yang sekarang sudah mengetahui dan memiliki salah satu dari mereka, di mana Ettore yang sekarang kehilangan semua kendalinya. Dia menginginkan senjata tersebut diambil kembali. Dengan begitu Ettore langsung menugaskan kepada Edo untuk bisa mengambil dari agen Manticore Prancis dengan sebuah syarat tertentu. Vai tu. Vado io. Bene. Ci serve un agente scelto. Kemudian ketika esok pagi kita diperlihatkan kembali kepada Diana. Sarah yang sekarang sudah terbangun, dia pun bertanya apa yang terjadi semalam. Diana langsung membuat sebuah alasan bahwa Diana telah terpingsan ketika di dalam mobil, dan ini membuat sebuah pertengkaran. Ternyata Sarah tidak percaya kepada Diana sang kakak. Dia pun langsung pergi. Ma chi sei? Cosa sei diventata? Sara, non cercarmi mai più.
Kemudian kita kembali kepada masa lalu 8 tahun sebelumnya, di mana Diana baru saja diangkat sebagai agen Manticore. Karena dia adalah seorang agen ganda dari Citadel, dia pun langsung menghubungi si Gabriel karena misi pertamanya dia sangat gugup sekali. Sekarang Manticore akan melakukan pemburuan kepada para seluruh agen Citadel. Mereka pun harus siap-siap untuk melakukan pertempuran. Hingga pada akhirnya Diana yang sekarang sebagai agen ganda langsung memberitahu lokasi rute perjalanan para Manticore. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya seluruh para agen Manticore yang sedang membawa senjata rahasia yang dipimpin oleh Enrico Gianni. Dia adalah kakaknya si Edo, di mana yang sekarang sedang melakukan misi untuk mengirim sebuah senjata rahasia. Tiba-tiba saja para agen Citadel langsung menghadang. Preparatevi. Nemico battuto! Sungguh tanpa diduga, mobil berlapis baja telah ditembak oleh peluru tembus baja, sehingga di dalam mobil yang berisi agen Citadel telah mati ditembak. Mereka semua harus dihabisi. Enrico mengatakan kepada seluruh markas untuk bersiap-siap karena para seluruh agen Citadel tiba-tiba saja mengetahui lokasi rute perjalanan. Singkat cerita, kembali lagi kepada masa sekarang, di mana Diana telah dihubungi oleh Edo untuk berangkat ke sebuah tempat bernama Sicilia, Italia Utara. Mereka berdua yang sudah saling mengenal ketika di episode sebelumnya, sekarang akan melanjutkan misi tambahan, yaitu mengejar salah satu agen Prancis yang bernama Weber. Di mana mereka ketika kemarin telah gagal menangkap si Weber, sekarang akan dilanjutkan secara rahasia berdua saja tanpa diketahui oleh ayahnya sendiri. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Edo telah sampai di Sicilia, datang ke sebuah keluarga kartel yang menjadi pemasok dari senjata Edo. Dialah yang bernama Magnano, salah satu kartel yang berada di Sicilia. Dia pun ingin memberikan sebuah informasi karena salah satu agen terbaiknya harus mendapatkan sebuah informasi tersebut. Magnano langsung mengatakan kepada Edo bahwa memang salah satu dari agen Manticore Prancis pernah singgah di Sicilia. Salah satunya yang bernama adalah Weber. Agen tersebut ternyata sudah tersebar di berbagai tempat karena mereka sekarang mempunyai salah satu senjata rahasia. Kemudian lama mereka berdua telah berbincang. Magnano akan membawa sebuah minuman untuk bisa menjalin sebuah hubungan. Tiba-tiba saja Edo mempunyai kesempatan untuk meretas handphonenya si Magnano untuk bisa mengetahui apa yang dia kerjakan. Setelah selesai, akhirnya mereka berdua bersulang. Quindi, dove si trova Weber? Kemudian, sesuai dengan informasi dari Magnano, akhirnya Diana pun langsung melakukan eksekusi, datang ke suatu tempat diduga Weber ada di tempat ini. Karena kemarin telah gagal meringkus, akhirnya Diana sekarang mempunyai sebuah ambisi untuk menangkapnya secara hidup-hidup karena ingin mengetahui di manakah senjata yang berupa diska tersebut. Weber yang sekarang sedang bersembunyi, dia mendengar ada seseorang yang datang. Melihat melalui kaca, tiba-tiba saja dia langsung bersiap-siap. Akhirnya pertempuran pun dimulai.
Sungguh mengerikan sekali. Si Weber langsung tersangkut dan tergantung mati di tempat. Diana langsung melakukan scanning di seluruh anggota badan si Weber untuk mengetahui apakah dia memiliki diska yang berupa senjata tersebut dan dikirimkan kepada Edo. Planning pertama telah gagal. Weber tidak mempunyai senjata yang dia kira. Akhirnya mereka langsung menjalankan rencana kedua. Kemudian Diana langsung datang ke sebuah hotel membawa senjata dan langsung menghiraukan semua CCTV yang ada di tempat ini karena dia sedang menjalankan sebuah misi. Langkah kaki seperti Hawa pembunuh, dia pun langsung masuk ke ruangan. Lalu tiba-tiba oh, apa yang terjadi? Di dalam sana ternyata ada si Edo. Entah apa yang dilakukan oleh si Edo. Dia sedang melakukan otak-atik untuk membuat sebuah video. Ternyata video tersebut langsung dikirimkan kepada ayahnya dengan alasan bahwa Weber telah datang ke hotel ini. Semua gerak-gerik oleh Diana ternyata diubah menjadi Weber yang ada di tempat tersebut, mengatakan bahwa Weber yang datang ke hotel ruangannya telah diselamatkan oleh Diana dan sekarang Weber telah mati. Mereka berdua merencanakan bahwa si Weber telah dibunuh secara paksa dan tidak dibawa hidup-hidup. Contattami appena rientri. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua selangkah lebih maju karena rencana demi rencana telah dijalankan, sehingga Edo langsung mengatakan kepada Diana ketika dia berhasil menjalankan misinya apa yang dia inginkan, karena sesungguhnya Manticore telah membelot. Pada awalnya Manticore adalah sebuah organisasi ataupun agensi yang sedang menjunjung keadilan, mengamankan seluruh manusia, tetapi sekarang sudah membelot. Dia mempunyai sebuah rencana ingin menguasai seluruh umat manusia dan takluk tunduk dalam sebuah perintah. Sei stato bravo comunque. Ho fatto i compiti. Kemudian keesokan harinya pagi-pagi yang sangat cerah, tiba-tiba saja Edo langsung datang ke resepsionis untuk menanyakan apakah Diana sudah bangun. Tetapi sang pelayan langsung mengatakan bahwa Diana telah pergi tadi pagi. Singkat cerita, akhirnya Edo telah sampai di rumah. Dia pun langsung melaporkan kepada sang ayah tercinta bahwa rencananya telah berhasil. Namun sayang sekali senjata yang telah dibawa oleh si Weber ternyata tidak ada. Tiba-tiba saja sang ayah mengatakan dia memang profesional, tapi video ini palsu. Video è ineccepibile. Tanpa diduga, ternyata sang ayah lebih cerdik bahwa dia telah memiliki senjata bagian dari Jerman. Entah di mana dia telah mendapatkannya, yang jelas dia telah berhasil mengkecoh semua rencana si Edo. Tiba-tiba saja ketika di suatu jalan, Diana langsung diringkus oleh agen Manticore. Andiamo. Sungguh tanpa diduga, rencana Edo bersama Diana telah diketahui oleh ayahnya, sehingga dari agensi Manticore sendiri langsung meringkus Diana dibawa ke suatu tempat. Bahwa Giada sendirilah yang langsung meringkus Diana dibawa ke suatu tempat. Ternyata ini adalah penjara bagi seluruh para agen. Giada mengatakan bahwa Diana sekarang sudah membelot, merencanakan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan membahayakan agensi Manticore Italia. Di sisi lain, di waktu yang sama, sang ayah langsung mengatakan kepada Edo bahwa dia telah bertindak senonoh, bahwa sesungguhnya Manticore Italia sekarang diambang kepunahan, malah dia semakin mengacau. Seluruh para Manticore yang ada di negara ini sekarang sedang menuntut Italia untuk bisa meluruskan apa yang telah terjadi. Keputusan sang ayah, Edo langsung dipecat. Come il tuo lavoro a Manticore. Kemudian Diana yang sekarang sudah di dalam penjara agen. Seluruh lensa mata satelitnya telah dinonaktifkan oleh agen yang lain, mengatakan bahwa sekarang Diana akan dinonaktifkan selamanya.
akan melakukan interogasi terhadap apa yang telah terjadi dan akan dibunuh karena dia telah berkhianat kepada Manticore Italia. Kemudian, selang beberapa lama setelah itu, sang ibu langsung bertemu dengan Edo, mengatakan bahwa Edo telah menjalankan sebuah misi rahasia yang tanpa diketahui oleh Manticore, dan ini menjadi sebuah pelanggaran yang sangat serius. Manticore Italia yang sekarang akan dihapuskan dari Manticore dunia, dia pun harus bisa menanggung semuanya. Tapi hati sang ibu mengatakan jika ingin terus membantu, Diana ada di penjara. Edo. They're interrogating her. Kemudian, sesuai dengan informasi yang telah dia berikan, sang ibu mengatakan bahwa Diana ada di penjara Manticore. Maka si Edo langsung datang ke penjara tersebut untuk melihat Diana. Tiba-tiba saja akses ditolak karena Edo sekarang sudah dipecat. Tetapi itu adalah bukan sebuah masalah karena dia mempunyai sebuah kunci untuk membuka semua pintu dari Manticore Italia. Edo sendirilah yang telah merancang semua sistem keamanan di sini. Akhirnya dia telah bertemu dengan Diana. Che cazzo è successo? Io di Lucano, stati 301. Kemudian Edo langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada Diana. Ternyata sang ayah lebih cerdik. Dia telah mengetahui apa yang telah direncanakan oleh mereka berdua. Bahkan dia telah mendapatkan sebuah potongan senjata dari Jerman. Tinggal satu lagi, yaitu di Prancis. Il prigioniero qui accanto è l'agente di Citadel, di tuo fratello. Mi aveva detto che era morto, cazzo. Kemudian setelah melakukan obrolan bersama Diana, di mana Diana telah menyinggung seorang agen yang ada di sebelahnya, yaitu adalah agen Citadel yang telah membunuh kakaknya beberapa tahun yang lalu, ingin mendapatkan sebuah penjelasan dari Matteo. Namun tiba-tiba saja sang ayah langsung datang ke ruangannya Matteo, sehingga perbincangan mereka berdua telah terputus. Kemudian meminta Matteo untuk keluar. Lascia Gesù. Setelah Matteo keluar, akhirnya Edo langsung melakukan perbincangan dengan sang ayah. Terhadap apa yang dia lakukan, ternyata selalu saja berbohong dari awal. Dari mulai tujuan Manticore yang sekarang sudah membelot. Yang kedua adalah katanya orang yang telah membunuh kakaknya sudah dibunuh. Padahal sekarang ada di penjara sampingnya Diana. Kemudian Edo langsung mengatakan kepada sang ayah bahwa dia telah mempunyai rencana untuk membangkitkan Manticore Italia. Walaupun sekarang Manticore Italia sudah ada di bawah, dia bersama Diana bisa membangkitkan kembali. Namun sang ayah tidak peduli. Ti prego, apri questa porta. Secara otomatis pintu keluar langsung dikunci oleh Edo karena dia mempunyai kunci keamanannya. Edo terus saja memaksa karena dia belum selesai bicara. Semua rencana yang telah dia rancang untuk kepentingan Manticore Italia, salah satu yang terpenting adalah membalas dendam kakaknya yang sekarang sudah mati. E dimenticare mio fratello nel modo giusto. Kemudian kita akan mengingat 8 tahun yang lalu, di mana Edo dan ayahnya baru saja pulang rapat paripurna. Seorang kakak yang bernama Enrico yang sudah kita kenalan dari awal, di mana dia adalah seorang agen lapangan, seorang kakak beradik yang sangat benar-benar berbakat dalam agensi Manticore Italia dan akan membawa dalam kejayaan. Tiba-tiba saja dalam perbincangan mereka langsung mendapatkan sebuah berita yang sangat mengharukan, di mana Milan telah diledakkan oleh seseorang. Edo yang melihat informasi tersebut di dalam TV, dia pun langsung bertanya apakah Manticore Italia ada hubungannya, dan ini semua sangat tidak berperi kemanusiaan. Namun sang ayah mengatakan ini adalah satu-satunya jalan untuk membuat pengalihan. Oggi distruggiamo Citadel. Noi non siamo terroristi, noi non facciamo... È il nostro destino. Devi di me, sono pronto. Enrico. Kemudian kembali lagi kepada masa sekarang. Diana yang masih berada di dalam penjara agent, tiba-tiba saja Ettore langsung datang. Kepala keluarga Zani sekaligus pemilik Manticore Italia mengatakan harus menjelaskan selama 5 menit apa yang telah terjadi.
Kemudian Diana langsung menjelaskan bahwa dia siap untuk mengubah semuanya, memiliki rencana untuk bisa membangkitkan Manticore Italia. Namun rencana awal adalah Diana harus berpura-pura diberikan kepada Manticore Prancis dan akan diinterogasi lalu dibunuh. Usatemi come un cavallo di Troia. Singkat cerita, keesokannya Ettore langsung melakukan perbincangan bersama istrinya bahwa di ambang batas kepunahan Manticore Italia, dia pun sangat bingung sekali karena sekarang Diana sedang mengajukan diri untuk bisa diserahkan ke Manticore Prancis. Dia akan menyusup ke dalam Manticore Prancis dan akan membawa belahan senjata dari Prancis, sehingga kita mendapatkan dua belahan senjata tersebut, namun dengan menggunakan strategi kuda Troia, dan ini sangat beresiko. Perché il cavallo di Troia porterebbe dentro Edoardo. È estremamente potente. Singkatnya, strategi kuda Troya adalah menipu musuh dengan membawa seorang prajurit ke dalamnya, di mana pertahanan musuh akan dihancurkan dari dalam. Tetapi untuk menggunakan strategi Troya, dia pun harus membawa Edoardo, anak satu-satunya yang sekarang masih hidup. Namun ini membuat sebuah kesepakatan yang sangat mendalam, tetapi akhirnya langsung disusun rencana. Selang beberapa lama kemudian, Ettore langsung menghubungi beberapa Manticore petinggi yang ada di dunia. Salah satunya adalah Manticore Prancis dan Eropa, di mana Sicilia adalah seorang target yang telah memata-matai Manticore Italia. Namun Ettore dalam pertemuan ini sangat meminta maaf kepada seluruh para petinggi Manticore karena dia tidak mau berperang. Dia ingin melakukan perdamaian dan bisa melakukan sebuah perjanjian secara tertulis, karena sesungguhnya Manticore harus ada satu, yaitu Manticore saja. Tidak ada cabang yang lain, dan kita semua akan lebih kuat daripada salah satu agen rahasia bernama Citadel. Kalau kita terus saja berpecah, kita akan mati diserang oleh Citadel. Akhirnya semua pun setuju. The three of us, equals at peace to the ideas. Singkat cerita, dalam rapat paripurna ini adalah membawa sebuah perdamaian. Walaupun mereka mempunyai sebuah rencana yang sangat kejam untuk umat manusia supaya tunduk di bawah kaki Manticore, mereka harus tetap saja menyatu dalam satu nama, yaitu adalah Manticore. Singkat cerita, ketika selesai, di mana Wolfgang langsung dibisiki sebuah senjata itu adalah palsu. Die französische Hälfte der Waffe ist defekt. Kemudian rencana Diana telah diverifikasi oleh Ettore. Dia pun telah dibawa ke suatu tempat oleh para agen untuk diberikan ke Manticore Prancis. Salah satu yang hanya diketahui hanyalah Ettore saja bersama Edo. Yang lain belum mengetahui semua rencana, di mana Edoardo langsung dibawa pimpinan sang ayah tercinta, dipanggil ke ruangan bahwa dia akan mendapatkan sebuah misi paling berbahaya, yaitu menggunakan strategi Troya. Dia akan masuk ke dalam sarang musuh dan dia pun harus keluar dengan selamat membawa salah satu senjata Prancis, dan ini membuat sebuah misi paling berbahaya. Bene. Capire la posizione di Diana. Ok. Kemudian sebelum Edo menjalankan misi, kita akan mengingat 8 tahun yang lalu, di mana Ettore telah mendapatkan kabar yang sangat berduka bahwa Enrico, kakaknya Edo, sekarang telah meninggal ketika menjalankan sebuah misi untuk meringkus para agen Citadel. Seluruh para keluarga Zani langsung datang ke sebuah TKP untuk bisa melihat sang kakak yang sekarang sudah terkapar, di mana keluarga Zani pada hari ini telah berduka. Kakak yang satu-satunya adalah agen terbaik dari Manticore Italia harus mati dengan sangat mengenaskan. Dan inilah alasannya bahwa keluarga Zani tidak mau Edo ada di garda depan. Chi l'ha ucciso? Pensa soltanto a sé.
Kembali kepada masa sekarang, di mana Edo langsung diizinkan oleh keluarga Zani dengan sangat berat hati, karena dia akan berada di garda depan untuk datang ke Manticore Prancis sambil memberikan Diana kepada mereka. Namun ini adalah sangat beresiko. Allora vediamo di farti restare viva anche a Parigi. Sì, sarebbe carino. Ya, sayang sekali episode telah berakhir, di mana sekarang Diana telah beranjak ke sebuah tempat Manticore Prancis. Mereka semua telah membawanya untuk diinterogasi karena telah membuat sebuah pembelotan terhadap seluruh para Manticore. Namun di samping itu semua, ternyata adalah akal-akalan dari Ettore dan Edo untuk mengangkat derajat dari Manticore Italia. Ya, bagaimanakah alur ceritanya? Pasti ini sangat berbahaya sekali dan keseruannya akan menegangkan. Bagaimanakah Diana bisa menghadapi semua misi yang sangat berbahaya ini? Pastinya kita harus tonton di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.